Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Pet Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini ya, murai batu seperti ini jangan dilombakan ya. Jadi jangan melombakan murai batu seperti ini, nanti bisa berdampak fatal ya. Murai batu seperti apa? Kita masuk ke intro terlebih dahulu, cekidot. Nah, teman-teman, untuk tema kali ini adalah murai batu seperti ini jangan dilombakan ya, atau jangan melombakan murai batu seperti ini. Jadi, sebelum kita melombakan burung murai batu, sebaiknya teman-teman perlu dicatat dan dipahami untuk semua murai batu yang mau dilombakan harus dalam keadaan on fire, harus keadaan dalam terbaiknya ya. Titik performnya di puncaknya, yakni burung murai batunya siap untuk bertanding dan bertarung. Jangan sesekali melombakan burung murai batu yang belum siap. Burung murai batu juga tidak boleh dilombakan secara terus-menerus ya. Secara terus-menerus itu tidak diperkenankan karena burung murai batu adalah hewan yang butuh istirahat, teman-teman. Hewan yang butuh istirahat dan butuh pengondisian untuk recovery tenaganya, recovery tingkat faktornya itu sangat penting sekali. Jadi jangan sesekali melombakan burung murai batu yang asal-asalan. Nah, itu yang perlu dipahami. Lalu murai batu seperti apa yang tidak boleh dilombakan, yakni burung murai batu masih basah. Basah dalam artian teman-teman ya. Basah dalam artian ini adalah burung yang belum selesai mabung ya, atau masa mabungnya itu belum lama, burungnya masih tahap di bulu basah, benar-benar masih basah sekali, ini kalau bisa jangan dilombakan terlebih dahulu. Kenapa? Tidak diperkenankan dilombakan, padahal lagi enak-enaknya, itu kelihatan lagi tengil-tengilnya kalau bulunya masih basah. Sudah dilombakan, terus masih digeber lagi, bulunya masih basah, kemungkinan juga ekor dorongnya juga belum sampai mentok. Ini kalau sampai terjadi dan dilakukan, ini bisa berdampak fatal pada burung murai batu kita. Kemungkinan di hari itu burungnya akan neken dan juara, tapi setelah itu yang kita khawatirkan burungnya ini burung menjadi burung yang rusak. Apalagi kalau sudah tahu burung murai batu teman-teman ini bulunya masih basah ya, belum untuk mabungnya saja belum lama selesainya, lantas teman-teman paksa untuk lomba. Akhirnya ada bulu sayap yang jatuh. Nah, ini bisa berdampak yang sangat negatif sekali setelah ini ya. Tentu burungnya akan menjadi burung yang tidak bisa on fire lagi, tidak bisa on top perform lagi, karena terjadi yang tadi ya, belum masih kondisi tapi sudah dipaksa untuk bertarung melawan musuh-musuhnya yang sudah pengondisian yang cukup bagus dan baik sekali. Sebaiknya untuk burung murai batu yang habis kelar mabung, teman-teman ajari penjemuran terlebih dahulu, benar-benar sampai matang ya. Dalam penjemuran juga sesekali dikenalkan dengan jemur kerodong atau jemur sauna agar membuang lendir-lendir yang ada di dalam murai batu itu sendiri, karena sewaktu pergantian bulu kan murai batu tidak mengenal jemur sama sekali. Nah, itu biasanya di dalam tubuhnya masih banyak banget cairan yang perlu dibuang ya, perlu dikeringkan terlebih dahulu sebelum murai batunya dilombakan. Karena dampaknya itu sangat signifikan sekali ya untuk murai batu yang sebenarnya belum siap dilomba tapi dipaksa untuk dilomba, ini bisa berdampak buruk banget, teman-teman. Jadi burung murai batu yang bulunya masih basah terutama sebisa mungkin ya jangan dilombakan ya, benar-benar jangan dilombakan. Jadi harus dirawat sedemikian rupa dulu ya. Lantas berapa lama jeda untuk menahan tidak melombakan burung murai batu ketika baru dari mabung? Untuk menahan murai batu untuk tidak dilombakan ya dari mabung, teman-teman cukup menunggu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan setelah mabung atau ekornya mentok baru bisa dilombakan. Nah, itu tadi untuk yang baik ya untuk murai batu yang mabung. Terus yang kedua ada murai dokor. Nah, untuk murai batu yang masih dokor juga jangan sesekali dilomba, teman-teman ya. Tadi kan masih mabung, bulunya basah ya kan, jangan dilombakan dulu. Lah sekarang ekornya itu masih dorong, masih dokor. Dokor itu
dorong ekor. Jangan sesekali mengadu burung murai batu kita dalam keadaan ekor masih dokor. Wah, ini dampaknya sangat luar biasa sekali, harus hati-hati. Teman-teman juga harus benar-benar pandai sekali untuk mensiasatinya ya. Jangan apa ya namanya ya, memaksakan lah. Ego dan ambisi itu memang benar-benar harus ditahan. Ego dan ambisi teman-teman harus benar-benar dijaga. Jangan sampai murai batunya rusak gara-gara kita tidak bisa menjaga murai batu kita tentunya. Nah, lantas juga tidak diperkenankan juga untuk terus-terusan melombakan burung murai batu, teman-teman. Meskipun burungnya taruhlah udah nggak dokter, sudah mentok dengan perawatannya, tapi juga harus dikondisikan minimal 1 bulan itu masa istirahat atau masa jeda, entah itu setelah mabung, entah itu setelah lomba, kasih waktu jeda 1 bulan agar murai batunya bisa neken lawan, bisa mengintimidasi lawan ya, bisa mengeluarkan materi-materi secara tuntas, bisa mengeluarkan materi secara tuntas dan bervariasi durasi lama, suaranya pasti lebih melengking jika ada tenaganya. Beda cerita ketika murai batunya kurang tenaga, maka ya tadi yang terjadi. Murai batunya suaranya kedengarannya tipis, padahal sebenarnya itu untuk suara itu bisa kita mainkan asalkan burung murai batu kita benar-benar kita istirahatkan. Saat burung murai batu diistirahatkan di rumah juga tidak boleh yang namanya digoda-goda, apalagi di-track ya. Untuk pengondisian ya harus benar-benar dikondisikan, jangan dimainkan ya. Dalam artian ya nggak boleh di-track, nggak boleh digoda-goda untuk pengondisian burung murai batu yang ada di rumah. Lantas untuk pemasteran juga teman-teman harus pandai-pandai memasteri burung murai batunya agar variasi isiannya itu bisa dimuntahkan juga, bisa dikeluarkan saat murai batunya itu dilombakan atau kita konteskan. Itu ya teman-teman yang perlu dicatat dan dipahami untuk perawatan murai batu di rumah. Kalau mau sesekali diembunkan itu jauh lebih bagus agar murai batu teman-teman bisa memiliki mental yang lebih tebal lagi. Mungkin mental tidak bisa dirubah, tapi untuk mental sendiri itu bisa dipoles ya, bisa dipoles. Dirubah dalam artian beda bentuk ya, berubah dari A ke B, tapi kalau untuk lebih cemerlang, lebih tajam lagi ya, itu bisa. Terus untuk tenaga, nah tenaga teman-teman bisa dapatkan ketika murai batu teman-teman jemur. Dengan jemur kerodong itu bisa menambah stamina dan tenaga burung murai batu kita saat murai batunya kita adu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir burung murai batu yang minim tenaga, kekurangan tenaga karena nggak punya umbaran itu masih ada opsi yang namanya jemur sauna, burung kering, kerodong kering. Untuk tahapan penjemuran juga sudah ada di konten-konten lainnya, yakni tidak boleh terlalu lama atau mengindahkan peraturan-peraturan, apalagi murai batunya yang belum pernah sama sekali kita jemur ya. Dalam artian jemur kerodong itu harus hati-hati karena ini perawatan ekstra ya, perawatan di atas standar. Jadi harus hati-hati untuk perawatan-perawatan tambahan seperti ini karena melengos sedikit burung murai batunya langsung ke alam lain teman-teman. Jadi untuk murai batu yang jemur kerodong itu memang bagus jika pas dengan takarannya, tapi kalau takarannya nggak bagus itu malah bisa fatal ya, berdampak buruk pada burung murai batu kita. Semoga yang menyaksikan video saya tanpa skip bisa mengambil satu pelajaran untuk murai batunya tidak digeber secara langsung, tidak melombakan saat bulu basah, dan tidak melombakan saat murai batu masih dokor. Kiranya cukup ya teman-teman, terima kasih yang udah mampir ya. Kita langsung ke penutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.